kita ketemu lagi dalam video pembelajaran TK 2201 Neraca Massa dan Energi untuk program studi teknik pangan. Pada video ini kita akan mulai memasuki modul yang kedua, yaitu neraca massa unit tunggal tanpa reaksi. Dalam video ini kita akan memfokuskan materi pada materi 2.1, yaitu sistem persamaan neraca massa. Capaian kuliah neraca massa unit tunggal tanpa reaksi antara lain yang pertama, kalian mampu dalam menyusun persamaan neraca massa sederhana. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu menilai apakah sebuah masalah telah didefinisikan dengan lengkap, tidak kurang, dan tidak berlebih. Lalu, kalian diharapkan dapat memahami sifat persamaan neraca massa yang berupa persamaan aljabar serempak. Yang keempat, kalian diharapkan dapat mengenal langkah-langkah strategis pada saat menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menyelesaikan sampai tuntas persamaan neraca massa tersebut. Mari kita review sedikit terkait sifat persamaan neraca massa. Kita tinjau sebuah sistem pemroses yang memiliki S buah komponen. Pada kasus ini, kita akan memiliki S buah neraca massa komponen. Persamaan neraca massa komponen tersebut dapat didefinisikan sebagai sigma Fi Wij akan sama dengan sigma Fi Wij, di mana di ruas kiri adalah jumlah aliran yang masuk, J itu menandakan komponen, sedangkan di sisi sebelah kanan, I itu adalah jumlah aliran yang keluar, dan J adalah jumlah komponen. Selain itu, kita dapat membentuk sebuah persamaan neraca massa total, di mana sigma Fi yang masuk akan sama dengan sigma Fi yang keluar. Fi di sini adalah laju alir massa. Dari S plus 1 buah persamaan ini, yaitu S buah neraca massa komponen dan 1 buah neraca massa total, hanya sejumlah S yang tidak terhubungkan secara linear. Selain itu, kita juga punya sifat komposisi yang didefinisikan sebagai sigma Wij sama dengan 1. Sebagai contoh, kita tinjau kasus berikut. Proses ini memiliki 1 buah aliran masuk, yaitu aliran 1, dan 2 buah aliran keluar, yaitu aliran 2 dan aliran 3. Masing-masing aliran ini memiliki 2 buah komponen, yaitu komponen A dan komponen B. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kasus ini kita dapat membentuk 1 buah persamaan neraca massa total dan 2 buah persamaan neraca massa komponen, yaitu persamaan neraca massa komponen A dan persamaan neraca massa komponen B. Mari kita tinjau satu persatu persamaan neraca massa yang dapat kita susun. Yang pertama, kita dapat menyusun persamaan neraca massa total, di mana nilai laju alir masuk atau F1 akan sama dengan laju alir massa yang keluar, F2 ditambah F3. Selanjutnya, kita juga dapat membentuk persamaan neraca massa komponen. Dalam persamaan neraca massa komponen, yang dapat kita susun ada 2, ada komponen A dan komponen B. Untuk komponen A, kita dapat mendefinisikan fraksi massa komponen A, di aliran 1, dikalikan dengan laju alir massa di aliran 1. Persamaan ini maksudnya adalah jumlah komponen A yang terdapat di dalam aliran 1. Itu akan bernilai sama dengan komposisi komponen A di aliran 2 dikalikan dengan laju alir massa aliran 2 ditambah dengan komposisi komponen A di aliran 3 dikalikan dengan laju alir massa aliran 3. Persamaan yang sama juga kita bisa susun untuk aliran B. XB1 F1 akan sama dengan XB2 F2 ditambah dengan XB3 F3. Jika kalian masih ingat, tadi saya sampaikan bahwa jumlah fraksi mol dan fraksi massa komponen dalam suatu aliran atau bisa juga didefinisikan sebagai sigma X, sigma Xi atau sigma Wi itu akan bernilai sama dengan 1. Mari sekarang kita jumlahkan persamaan neraca massa komponen yang terdapat dalam slide ini. Jika kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan XA1 ditambah XB1 dikalikan dengan F1. Nah, XA1 ditambah XB1 ini akan bernilai 1. Begitu juga dengan XA2 ditambah XB2
dan XA3 ditambah XB3. Maka jika persamaan raca massa komponen A dan B dijumlahkan, kita akan mendapatkan persamaan F1 sama dengan F2 ditambah F3. Apakah kalian melihat kesesuaian atau kemiripan persamaan ini dengan persamaan raca massa total? Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa jika persamaan raca massa komponen kita jumlahkan, kita akan mendapatkan persamaan raca massa total. Oleh karena itu, persamaan raca massa komponen yang kita miliki berjumlah 2, persamaan raca massa total yang kita miliki berjumlah 1, totalnya ada 3. Namun, persamaan raca massa tak terhubungkan secara linear yang kita miliki hanya ada 2, bukan 3. Kenapa? Karena persamaan raca massa total merupakan persamaan penjumlahan dari persamaan raca massa komponen yang kita miliki. Beberapa hal penting terkait persamaan raca massa antara lain yang pertama, hanya set persamaan yang tidak terhubungkan secara linear yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, jika sistem pemroses memiliki S buah komponen, maka dapat dibentuk S plus 1 buah neraca massa. Namun, hanya S buah yang TTSL. Jika S buah persamaan TTSL tidak mencukupi untuk menyelesaikan sejumlah N bilangan yang tidak diketahui, maka kita perlu mencari hubungan pembantu. Hubungan pembantu ini dapat berupa konversi misalnya, atau nilai kesetimbangan reaksi, atau nilai konstanta kesetimbangan fasa uap cair, dan lain sebagainya. Yang keempat, usahakan selalu melibatkan persamaan raca massa total untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar serempak. Selanjutnya, persamaan raca massa bersifat homogen. Jika suatu aliran dikalikan sebuah bilangan alfa misalnya, maka semua aliran lainnya akan bernilai alfa dikalikan nilai semula. Kemudian yang keenam, jika tidak satu pun laju alir diketahui dan sistem persamaan serempak kekurangan satu pernyataan, maka kita dapat memberikan basis perhitungan. Prinsip homogenitas persamaan neraca massa. Yang pertama, apabila laju alir yang digunakan dianggap kurang membantu dalam penyelesaian masalah, maka kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mengambil suatu nilai pada aliran lainnya dan tidak memperhitungkan nilai laju alir yang diketahui tersebut di dalam perhitungan. Hasil yang diperoleh nantinya dapat dikalikan dengan sebuah faktor untuk mencocokkan dengan nilai yang semula atau nilai laju alir yang awalnya diketahui di dalam kasus kita. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait sifat dasar persamaan neraca massa, kalian dapat membaca referensi yang terpampang pada slide ini. Demikian video pembelajaran TK 2201 kali ini. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa!